Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, sindiran Ketua KPK memang jos. Dia mengatakan begini, jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang. Ya iya begitu, secara logika ya begitu kan. Masa jualan pisang ya untungnya miliaran. Coba kalkulasi aja begitu kan ya. Secara tidak langsung, saya jualan pisang ya. Saya jualan pisang ya, tapi saya punya perusahaan besar misalnya. Kalau hanya membutuhkan dengan omset misalnya 5 miliar satu bulan begitu kan. Oke lah, tidak ada masalah begitu kan. Ya bisa diprediksi hasil murninya ya, labanya di situ begitu kan ya. Bisa dipastikan 1 miliar lah begitu kan satu bulan. Tapi kalaupun laku begitu kan ya, tapi secara logika apa yang disampaikan oleh Ketua KPK ada benernya juga. Masa ya, jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang. Ini kan menjadi tamparan keras begitu kan ya. Apa bisnis si Kaisang, kan begitu logikanya. Coba kita lihat saja, kalau kalau jualan pisang di situ kan seharusnya kan ada hal-hal yang kemudian ya dilakukan begitu. Salah satunya begitu apa yang kemudian disampaikan oleh KPK ini nampaknya menjadi kritikan kepada si anaknya Mulyono begitu kan ya. Si anaknya Mulyono di situ begitu, walaupun secara spesifik KPK belum mengungkapkan apakah keterlibatan Kaisang masalah jual pribadi ini ada gratifikasi atau tidak begitu. Tapi yang jelas ini menjadi tamparan keras kepada seorang Kaisang begitu. Ya masa orang jualan Kaisang jualan pisang bisa nebeng naik jet pribadi begitu kan. Inilah logika-logika yang kemudian saya kira satu sisi bukan tidak mungkin begitu kan ya. Karena sebagai pengusaha siapapun jangankan buat pisang goreng begitu kan ya. Jualan tahu saja kalau mereka punya perusahaannya, mereka menjadi orang kaya di situ. Ya, makanya perlu diingat bahwa ya kekayaan mereka berapa begitu kan ya. Kekayaan mereka berapa. Kalau seluruh Indonesia buka pisang goreng di situ bukan tidak mungkin, peminat-peminatnya banyak begitu. Ya, karena kita lihat saja omset kalau kita rata-ratakan begitu kan ya dengan sekelas jualan pisang itu begitu. Omsetnya bagaimana? Ini kan harus ada data yang kemudian membandingkan itu begitu. Apa yang disampaikan oleh KPK ini sebenarnya menjadi tamparan keras kepada seorang Kaisang di situ begitu kan ya, bahwa langkah ke depan apakah ini kelakar dari Ketua KPK ini apakah nanti ada gratifikasi atau bagaimana begitu kan ya. Ini kan yang diklarifikasi masalah jual jet pribadi di situ begitu. Tapi kita baca ya lagi komentar-komentar dari netizen banyak yang kemudian ini menjadi simpang siur begitu kan. Coba kita baca ini. KPK dinilai bukan dari kelakar di forum tapi tindakan nyatanya. Emang berani? Nah, nggak lucu lu penegak hukum punya kuasa ya, kalau cuma pantun gue juga bisa ya, bayaran gede nyali seupil. Nah itulah yang kemudian sampai hari ini begitu kan ya, KPK belum memberikan jawaban bagaimana soal gratifikasi soal Kaisang di situ. Artinya apa? Artinya KPK ciut nyalinya begitu kan ya. Hanya pantun sana sini begitu. Hanya pantun sana sini. Ingin mau ketemu Jokowi lah, ingin bertemu dengan ini dan sebagainya. Inilah realitasnya. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin. Nuansa-nuansa seperti ini main dua kaki dengan masyarakat. Masyarakat ketika ada forum ini dan itu begitu ya. Tapi faktanya secara realitas, secara penegak hukum, apakah berani begitu kan ya untuk mengusut tuntas masalah ini? Dan itu kan harus ada temuan PPK sebenarnya. Gratifikasi itu kan harus ada temuan-temuan di situ begitu. Maka hal ini kalau ini memang benar-benar ada gratifikasi kan seharusnya sudah kena begitu. Coba kita baca beritanya. Ini sangat menarik sekali ini.
Ketua KPK mengatakan jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma ya jualan pisang. Benturan kepentingan atau konflik of interest ya yang tidak lain merupakan wujud nyata perilaku korupsi belakangan ini banyak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo ya atau Sri Mulyono itu. Soal itu ya Ketua sementara dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pomolango menyinggung lewat pantun. Meski tak menyebutkan nama namun pantun Nawawi disampaikan Nawawi saat menjadi pembicara ya di diskusi ya bertajuk konflik kepentingan sebagai pintu masuk korupsi di Royal Kuningan Hotel. Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi, jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Ucap Nawawi yang setiap bait ya pantun diucapkan dijawab ya coy akronim konflik ya of interest oleh peserta diskusi. Burung pipit, burung merpati, ya bersiul riang di atas dahan. Jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang, ya ucap Nawawi lagi. Ada apa begitu kan? Saya kira pantun-pantun seperti ini saya kira sudah basi begitu kan. Pantun-pantun seperti itu sudah basi. Penegak hukum itu berbicara fakta. Penegak hukum di situ adalah berbicara di mana kalau ada salah ya salah, kalau memang benar ya benar begitu kan. Tanpa ditutup-tutupi sedikit pun di situ. Bukan masalah soal pantun sana sini begitu kan ya. Kok ikut-ikutan masalah pantun begitu kan ya. Pantun itu kan dilakukan bagi orang-orang calon presiden, calon wakil presiden, ya gubernur dan wakil gubernur, bupati begitu kan. Semuanya sekarang itu serba pantun. Tapi pada kenyataannya penegak hukum itu berbicara secara realitas, berbicara integritas ya. Apa yang diperbuat, yang diberikan kepada masyarakat Indonesia sebagai bentuk lembaga tertinggi independen di situ. Apakah bisa diintervensi? Ceritakan dong begitu kan ya. Kan seharusnya kan begitu. Menceritakan bahwa KPK diintervensi, bahwa KPK ada ini ada itu. Jangan ditutupi biar masyarakat tahu, Bos. Ya, kalau seperti ini kan gimana begitu. Heran begitu kan ya, heran ya. Coba kita baca lagi ya. Bahkan ya ramai-ramai berita Kaisang diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Dan inilah yang kemudian masyarakat masih menunggu soal jet pribadi itu. Lantas bagaimana? Ya kita sebagai rakyat biasa hanya tertawa aja melihat KPK hari ini begitu kan ya. Karena satu tidak bisa mengungkapkan masalah soal gratifikasi ya. Ada apa di balik ini semua? Kalau di depan publik ya garangnya luar biasa mereka ya. Mengatakan ini mengatakan itu. Seharusnya di depan publik ceritakan. Kalau ada intervensi ini dari orang, kalau ini memang ada kong kali kong ini ada apa dan sebagainya begitu kan ya. Saya kira kepercayaan, trust dari masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap KPK. Kenapa? Karena di dalam tubuh KPK sendiri begitu kan ya banyak yang kemudian melanggar aturan di situ. Ya jadi hal inilah yang kemudian digera Konoha sebagai penegak hukum ya. Masyarakat kecil seperti saya menitipkan harapan kepada seorang Prabowo. Siapapun di dalamnya ya. Yang korupsi, ya apapun harus dimiskinkan. Itu jalan satu-satunya. Tidak ada pilihan lagi begitu. Kalau perlu hukum mati mereka ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.